mendengarkan video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 pada materi kalimat thayyibah hauqalah. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Manusia satu-satunya makhluk paling sempurna, karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia menjadikannya makhluk yang lebih unggul dibanding yang lain. Segala perilaku seseorang selalu dikendalikan oleh akal, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata yang baik dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Apa sih makna kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Salah satu kalimat thayyibah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini disebut hauqalah. Arti kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Jadi ketika kita sedang memiliki masalah seberat apapun, kita gantungkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan kalimat hauqalah. Jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Hanya kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan diantaranya adalah hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Hubayb bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Nah, doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan, namun tidak semua dikabulkan secara langsung.
Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, kapan sih waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Nah, mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan, ya. Jadi ketika kita sedang mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan, ya, contohnya bisa terkena musibah, ya, musibah banjir atau tertimpa suatu penyakit, ya. Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ketika mendengar seruan azan. Nah, ketika mendengar seruan azan, ya, orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazin. Nah, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. Kemudian yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian bisa melafalkannya itu sebagai zikir, ya, setelah sholat itu bisa dibaca, ya. Ketika kita setelah selesai sholat, kita bisa membaca kalimat thayyibah ini sebagai untuk zikir. Itu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, ya. Banyak sekali keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, diantaranya yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa. Sebesar apapun dosa seseorang, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan
bahkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Al-Jami. Kemudian yang kedua merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Nah, salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, ya, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, ya, kemudian tahlil dan juga hauqallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang ketiga sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, artinya kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan ketika di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia, tetapi ketika di akhirat pun kita mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang keempat, menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Kemudian yang kelima yaitu mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Kemudian yang keenam yaitu merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukan aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja, beliau bersabda, yakni ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah salah satu ya dari beberapa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Tentunya dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah itu tadi ya sudah dijelaskan ya, diantaranya menghapuskan dosa-dosa, merupakan salah satu amal solih yang berpahala abadi, kemudian sebagai harta simpanan di surga, menghilangkan kesusahan, mempercepat datangnya rizki, merupakan tanaman di surga dan termasuk salah satu pintu surga. Nah, setelah kita mengetahui dengan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mau mengucapkan kalimat thayyibah dan menjauhi dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik atau perkataan yang kotor. Semoga kita selalu bisa mengucapkan
satunya adalah kalimat thayyibah hauqolah. Nah, terima kasih.